Hidup itu tidak pasti dan tidak menentu. Maka oleh karena itu, kita harus pandai-pandai membangun komunitas, jaringan, kita bentuk grup. Masuk saja grup sesuai bidang kita. Grup-grup yang menjiwai wirausahawan atau yang bergelut dalam minat yang sesuai dengan minat kita. Rekan sekalian, untuk membangun wirausaha itu sebenarnya tidak sulit. Bukan masalah modalnya banyak atau tidak. Yang lebih sulit bukan mencari modalnya sebenarnya untuk membangun wirausaha, yaitu justru membangun mentalitas berwirausaha. Karena meskipun dimodali banyak, kalau mentalnya tidak terbangun menjadi seorang wirausahawan, maka berapapun modalnya ya akan habis, lenyap, dan tidak menghasilkan sesuatu yang signifikan. Akan tetapi, jika modal mentalitas software manusianya itu sendiri sudah terbangun, maka diberi modal berapapun juga, bahkan modal minim, dia bisa survive atau dia bisa bertahan hidup, bertahan membangun wirausaha. Terus bagaimana cara untuk membangun mentalitas wirausaha itu, rekan-rekan? Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang cara bagaimana membangun mentalitas mental berwirausaha. Pertama, untuk membangun mentalitas berwirausaha itu pertama kita harus fokus pada tujuan. Ya, memang kita harus fokus pada tujuan. Tujuan itu harus jelas dan terarah. Tanpa tujuan yang jelas dan terarah, kita bingung. Tanpa tujuan yang betul-betul fokus, maka nanti kita bisa terombang-ambing oleh situasi dan kondisi, bahkan oleh suasana kehidupan sehari-hari. Ada orang berkata begini, ada orang berkata gitu. Kita bingung, kita berubah arah. Ada pesaing yang tiba-tiba datang begitu banyak, kita takut, kita nggak jadi usaha, kita bangun usaha yang lain, terus gitu. Nggak akan terjadi apa-apa. Ibaratnya Rolling Stone, yaitu batu yang menggelinding, nggak akan pernah diselimuti oleh lumut. Tapi kalau batu itu tetap entah ditendang, entah di apa itu goyang-goyang atau dan sebagainya, kalau batu itu diam kena air terus maka akan menghasilkan lumut. Bahkan di bawah batu itu bisa untuk sembunyi hewan-hewan, reptil-reptil dan sebagainya. Begitu juga kalau kita fokus dan tegas dalam usaha, maka kita akan lebih kuat mental kita. Lah tujuan yang baik apa? Semua tujuan itu baik asal positif dan sesuai dengan bakat minat kita. Ini yang saya maksud dengan fokus terhadap tujuan. Bagaimana Pak kalau tujuan kita itu mencari kekayaan, misal untung satu bulan itu 10 juta atau 100 juta atau 1 miliar. Nggak apa-apa, itu positif. Yang penting mempunyai tujuan yang fokus dan jelas. Tetapi jangan lupa, meskipun fokus itu pada fokus tujuannya itu tegas, jelas dan terarah, tapi juga harus realistis. Ya sekiranya kita itu mampu untuk mendongkrak keuntungan sebesar 10 juta, 100 juta, 1 miliar, itu disesuaikan dengan diri kita. Jangan asal menghayal. Tuh. Terus bagaimana cara membangun mentalitas wirausaha selanjutnya, yaitu dengan tetap mengelola stres dan emosi.
Nah, begini rekan-rekan, orang berwirausaha, apapun juga bidangnya, siapapun juga itu rentan dengan ketidakpastian. Bisa saja hari ini untung, besok tidak, selanjutnya minim sekali, selanjutnya lagi untung besar, dan begitu terus. Itulah yang namanya lika-liku usaha. Nggak apa-apa, itu wajar. Yang namanya keuntungan itu fluktuatif, nggak akan tetap, nggak bisa tetap. Seperti roda, roda itu menggelinding terus. Itu nggak akan tetap. Kadang dopnya itu ada di atas, kadang ada di samping, kadang di bawah. Tapi terus yang penting berputar. Itulah wirausaha. Tanpa kita mampu mengelola stres dan emosi, kita bisa kolaps. Nah, bagaimana cara agar kita itu terlepas dari stres dan emosi? Kita bisa banyak belajar, mengupdate diri. Orang yang namanya handphone aja, softwarenya seringkali diupdate agar tidak usang, agar tidak mengalami stagnan atau kebukuan. Manusia juga demikian, otak kita juga harus di restart. Harus ada suatu pencerahan-pencerahan. Contoh, kita ketimbang sumpek, kita bisa kongko-kongko atau lobby kepada teman-teman yang mengalami atau memiliki usaha. Syukur usaha yang sesuai dengan bidang kita. Inilah pertemanan itu penting. Nanti akan kita jelaskan selanjutnya. Karena apa? Bisa menghindari stres. Kalau wirausahawan itu rentan dengan stres, itu bahaya, bisa mandek. Ya kalau dia wirausahawannya itu sendiri, kalau mempunyai staf, mempunyai anak buah, mempunyai karyawan, wah, pengusahanya stres, semuanya bisa kalang kabut. Maka itu kita harus betul-betul bisa memanipulasi ketegangan syaraf otak. Bisa mengendorkan stres dan emosi kita. Banyak belajar. Jangan lupa atau jangan malu bertanya. Jangan merasa diri kita paling hebat, pengalaman dan sebagainya. Itulah kuncinya atau perlunya kita itu untuk pandai-pandai mengelola stres dan emosi. Banyak-banyak belajar, banyak-banyak membaca buku yang positif. Berteman juga dengan berteman yang orang-orang yang positif. Jangan berteman dengan orang-orang toksik-toksik yang meracuni semangat kita. Yang ketiga, untuk membangun mentalitas wirausaha adalah, ini yang saya janjikan tadi. Yang ketiga adalah kita harus pandai-pandai mencari atau membangun relasi dan mencari dukungan. Kita jangan kuper, jangan di rumah sendiri. Jangan terus-terusan merasa kita sudah cukup ilmunya. Jangan. Hidup itu tidak pasti dan tidak menentu. Maka oleh karena itu, kita harus pandai-pandai membangun komunitas, jaringan. Kita bentuk grup. Masuk saja grup sesuai bidang kita. Grup-grup yang menjiwai wirausahawan atau yang bergelut dalam minat yang sesuai dengan minat kita. Jangan lupa atau jangan malu lagi, saya ulangi lagi, bertanya. Jangan merasa paling bisa, jangan merasa paling pinter, jangan merasa paling sukses. Kita bergaul seluas-luas mungkin. Dan kita harus betul-betul merasa bodoh, merasa kurang, merasa tidak mampu. Agar kita apa? Kita mau belajar. Tidak ada sebenarnya orang yang paling pandai, nggak ada. Tapi juga tidak ada orang yang paling bodoh. Semuanya itu harus saling bantu-membantu. Kalau kita bentuk komunitas, kita silaturahim, dan kita bisa menjalin hubungan yang erat dan luas, maka insya Allah nanti usaha kita akan terbantukan. Yang keempat atau yang terakhir untuk membangun mentalitas berwirausaha itu rekan-rekan adalah dengan tetap belajar pada kegagalan. Kalau kita bisa menghikmati, kita belajar dari kegagalan itu, maka kegagalan itu akan menjadi kesuksesan. Ini yang terpenting.
Tidak ada orang yang selamanya gagal, tapi juga tidak ada orang yang selamanya sukses. Maka belajarlah kegagalan-kegagalan itu agar kita tahu kekurangan-kekurangan kita. Seperti orang yang selalu rutin check up di laboratorium, check up kesehatan. Itu mesti orangnya lebih arif karena mengetahui kekuranganku di sini, kelemahanku di sini. Organku yang harus diperhatikan kesehatannya ini. Tapi kalau kita tidak tahu, tidak pernah cek di laboratorium, perasaan kita itu kuat sehat, tahu-tahu oleh berbahaya itu. Seperti kalau kita mempunyai sepeda motor, kalau tidak kita servis berkala, tahu-tahu kita dalam perjalanan bekerja atau perjalanan kemana gitu, tiba-tiba rusak sekernya, rusak rantainya, rusak businya, berbahaya, rusak karburatornya, bisa musibah besar itu. Tapi kalau kita selalu rutin cek berkala sepeda motor kita, maka insya Allah kita akan selamat di perjalanan. Kalau kita itu sering cek kesehatan kita, maka kita akan lebih berumur panjang. Kalau kita sering memahami kegagalan-kegagalan kita dan merubah kegagalan itu menjadi keberhasilan, maka kita tidak akan mudah gagal lagi. Begitu rekan-rekan. Dengan cara begini, harapan saya adalah kita semua bisa mempunyai mentalitas berwirausaha. Jangan kita itu terlalu risau dengan cari kerja itu sulit, mau melamar di mana-mana ditolak. Kalau kita sudah mempunyai mentalitas entrepreneurship atau wirausaha, maka nggak akan risau gejolak zaman itu karena kita sudah mengantisipasi. Apalagi dengan Anda yang masih muda-muda ini, masih mempunyai energi, masih otak cemerlang, belum banyak masalah, belum memikirkan anak istri, belum memikirkan hutang, belum memikirkan macam-macam, tanamkan mentalitas berwirausaha. Semoga sukses.